Waalaikumsalam. Kenapa Bu Ilan? Asik kali nampaknya nih. Aduh, ini Miss Nining ada biasalah tugas dari guru penggerak. Nah, di sini pun ada studi kasus tentang Ibu Tati. Apa Bu Wah, Tati pas dah? banget nih Bu Miss Nining ada Dia di sini. ngapain? Ini ada kasusnya. Jadi di sini tugasnya nantilah saya ceritakan nih studi kasus Bu Tati nih. Tapi di sini saya butuh seseorang yang bisa saya wawancara terhadap permasalahan studi kasus Bu Tati nih. Kira-kira Miss ini mau nggak ya diwawancarai? Boleh, tapi apa masalah Bu Tati? Oke, kalau boleh bersedia dulu nih. Oke. Nah gini Miss Nining, studi kasus Ibu Tati ini ada seorang guru namanya Ibu Tati. Ibu Tati ini adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja. Misalnya kita anggap ini rekan kerja kita ya Miss ya. Nah karena kita sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel, ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Miss Nining nih. Nah Ibu Tati itu terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Nah, sebagian murid-muridnya sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lagi bisa menyesuaikan diri sama Ibu Tati. Nah, kepala sekolah itu dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati juga, gitu kan. Nah, suatu hari Miss Nining mendengar suara tangisan seorang murid. Nah, kemudian Miss Nining pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Nah, ketika itu Miss Nining lihat anaknya siswa perempuan, ya. Nah, kelas 5 yang sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas harinya waktu itu. Nah, menghadap di depan pintu kelasnya Ibu Tati, ya. Nah, ketika itu Miss Nining melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya itu, Miss. Nah, tetap mengajar aja seperti biasa. Namun Miss Nining nih bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati kan mencoba untuk mencuri pandangannya keluar. Lagi ngajar dia tetap juga nih mencuri pandangannya keluar, melihat kawannya, ya kan. Nah, namun bisa melihat bahwa Miss Nining itu bisa melihat bahwa beberapa murid itu mencoba untuk mencuri pandangannya keluar tadi, yang berlutut di terik mataharinya tadi. Kira-kira nih apa yang harus Miss Nining lakukan jika di posisi kasusnya Ibu Tati? Nah, terus apakah guru lain itu mungkin supaya Miss Nining tidak ragu nih, ketika Miss Nining berada di saat itu menghadapi kasusnya Ibu Tati, ya, nampak siswanya tadi, kira-kira pengambilan keputusan seperti apa yang akan Miss Nining ambil saat itu? Ini ceritanya anak murid Bu Tati ya. Iya, bukan muridnya Miss Nining gitu ya. Kita kan nggak tahu permasalahannya itu Iya, apa betul, dinamis betul, ya. betul. Kalau saya mungkin datang ke anaknya dulu ya Bu Ilan ya. Oh, berarti dihampiri dulu Nah, anaknya. kita tanya dulu. Oke. Kalau secara otomatis guru pasti nengok anak nangis pasti kasihan ya. Iya, betul, Nah, betul. pasti kita tanya dulu, menenangkan dia lah. Nah, kita tanya apa permasalahan dia tuh, apa, kenapa menangis, kenapa sampai duduk di sini, kan kita mesti tahu juga ya. Oh gitu, iya, iya, Kita iya. tahu iya. permasalahannya dari anaknya. Kalau memang dari cerita anaknya itu dia yang bersalah, mungkin ada baiknya kita minta dia minta maaf. Oke. Tapi kalau kita lihat permasalahan itu tidak pada anaknya atau mungkin kesalahpahaman, ada cara lain yang kita lakukan. Tapi yang penting kita tenangkan anaknya dulu lah. Oh, kita tenangkan Iya. anaknya. Berarti kita langsung ke anaknya dulu lah ya. Kalau Kita menurut tanya saya dulu. kita ke anak dulu. Oh, kira-kira nih Miss, Kak tadi kan keputusan apa yang kita ambil kan kita hampiri anaknya. Nah, jika andai kata nih Miss Nining ini diposisikan sebagai Bu Tati, kan tadi melakukan itu tuh, menurut Miss Nining dengan apa di luar dari apa yang dilakukan tindakan si anak tadi, kalau seandainya Miss Nining jadi Bu Tati dengan kondisi yang panas matahari dia di bawah itu, kira-kira kalau Miss Nining sebagai Bu Tati apa yang akan Miss Nining lakukan?
Kalau saya, karena kan karakter orang beda-beda gitu ya. Ya, Tapi kalau betul, mungkin betul. saya di posisi itu tadi dengan sifat karakter dia seperti itu, mungkin dia niatnya mungkin memang ingin mendisiplinkan anak. Mungkin ada beberapa sisi lain yang kita tidak bisa terima karena cara menghukumnya mungkin Iya. dia seperti itu aja. Oh, jadi mungkin yang saya tangkap berarti kan kalau Bu Tati caranya mendisiplinkan seperti itu. Kalau cara Miss Nining mendisiplinkannya tuh, Ya kita lihat dari kesalahannya apa dia. oh tergantung Kita dari telah kesalahan. adu kesalahannya apa Oh, gitu kan. Tapi mungkin bukan berarti kita menjemurnya Saya rasa itu atau bukan dengan cara yang kondisi baik itu. pilihannya, Oh, karena setuju? kita harus tidak setuju. Oh, Kita tidak harus setuju. memberikan hukuman yang mendidik anak itu sendiri, melatih dia sendiri, Oh, memperbaiki kesalahannya itu sendiri kalau menurut saya. Oh iya betul. Oke, Jadi sudah kita saya kan juga tangkap. tidak tahu kondisi Bu Tati saat itu ya pilihannya. Iya, betul, betul. Kira gimana Gilan? Udah cukup? Karena kebetulan saya ada tugas pula yang mau dikerjakan. Oke, sudah cukup deh. Terima kasih banyak ya Miss Nining sudah membantu. Tadi saya galau juga. Ini butuh teman untuk wawancara, tapi siapa lah kira-kira yang bisa untuk mempertanyakan untuk mewawancarai kasusnya Bu Tati. Ternyata di sekolah kita kan ada nama Bu Tati juga ya. Tapi untung saja dia guru kelas 6 bukan guru kelas 5. Oke, terima kasih banyak Miss Terima kasih Nining. ya, sukses Gilan. Oke, Yuk, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.